ini tadi kok tumben kesini tuh memang keinginannya panjenengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Damar Wulan Vlog yang punya slogan Nino, yang punya channel As-Sholihin. Alhamdulillah, syukurlah, wa nikmatillah, saya ucapkan kepada subscriber lover dari Mbah Din dan teman-teman semuanya, semoga panjenengan diberi kesehatan, umur panjang, murah rezeki, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah alamin, saya malam ini lagi berada di Pondok Nuswantoro. Ya seperti biasa ya dulur, kita juga harus sering-sering ya ke pondok untuk jaga-jaga ya, jaga-jaga dan juga mengabarkan kahanan ataupun kondisi pondok Nuswantoro malam ini. Alhamdulillah masih seperti biasa ya dulur, sepi. Tadi katanya Mbak Dinnya lagi berada di dalamnya Mbah Yai Syekhuddin Rahman ya. Alhamdulillah ya, kita seperti biasa kita jaga-jaga. Waalaikumsalam. Boh, siapa itu? Ada bacan ya? Hah? Loh, enggak sengaja ada bacan iki. Tahlil, orangnya tahlil di Danamu. Tadi sudah Bacan. oke, terima kasih Pak. Mbah. Belum tahu. Oh, sudah tahu, saya sudah biasa sama Pak Rete. Beliaunya masih tahlil. Apa? Danamu. Rumahnya Mbah Syekhuddin. Iya, santai-santai. Pinjam Sini, pun ada. Pak. Pinjam pun. Pak. Mau duduk, Pak. Santai saja. Aku jadi syuting. Ya, sini gini ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih jalan-jalan ya Pak Gin. Oh. Mbaknya gak gelem di syuting. Jalan-jalan. Santai Pak Gin. Loh. Kamu kok numpak opor ini? Gin mau ya mlaku ambek apa anakku. Iyalah, Bacan tumben mau kesini. Wih, Mas Sulis. Assalamualaikum. Ini Mbah Jan. Oke, duduk sini Pak Gin. Ya, monggo. Weh. Aduh. Piye Mbah kabare? Sawi. Sehat Pak Gin. Terima kasih saudaraku, saya sudah sampai di Pondok Nuswantoro karena memang keinginan dari subscriber lover dimanapun berada, katanya saya kok gak nongol sendiri di pondok, katanya seperti itu. Nyanje Mbah sampean iki. Masih ada kesibukan Pak Solki. Walah. Karena memang waktu dulu abahnya dari Malaysia pulang itu yang jemput, katakan yang mapan di rumah itu saya. Pada itu menjadi sebuah pertanyaan bagi orang banyak, jika abahnya baru datang kok Mbah Jan tidak nongol, katanya seperti itu. Maka dari itu Pak Solihin, malam hari ini Mbah Jan ingin membuktikan ke subscriber saya ataupun subscriber dari Mbah Din Salidin bahwa saya sudah ada di bumi Nuswantoro. Ya, Gitu, di Pondok Nuswantoro. Gimana Pak Solihin? Apanya Mbah? Jenengan kabarnya nggih saya. Alhamdulillah Mbah, aku bendino wis alah ya wis ngejak yasinan abae ben malam Sabtu ya wis kumpul-kumpul karo santri-santri. Yes, kahanane pondok ya sing Mbah sepi. Ya, sepi.
yang penting bangga istiqomah. Ya, Mbah. Tadi kan saya baru WA Pak Rete, kata beliau abahnya masih tahlil di Udanau. Oh, rumahnya Mbah Syekhudin. Ya, Mbah. baru nyampe atau gimana tadi sudah WA Pak Rete. Iya. Terus saya langsung saja ke sini. Mungkin kalau bentar lagi datang siapa nggak tahu gitu. Iya, Mbah ya ditunggu lah. Iya. Siapa tahu nanti cepat datang gitu loh. Karena memang begini Pak Kin, sedikit banyak Abah Gus Samsudin ini sangat berjasa Iya, Mbah. bagi hidup saya. Karena apa? Panjenengan yang sudah tahu baca seperti apa orangnya kan gitu kan. Mbah. Ya, setelah saya mengenal Gus Samsudin, entah apa yang diberikan kepada saya ini membuat hati saya ini bergerak untuk mengubah jalan hidup saya supaya saya ini lebih baik. Mungkin semua itu memang kehendak Allah. Iya. Mungkin dulu saya dinasihati orang banyak, saya tidak mau, tapi setelah saya kenal dengan Gus Samsudin, ini fakta yang sebenarnya ya Pak. Mungkin beliaunya sudah memberikan mungkin wejangan atau saran atau motivasi kepada saya. Ternyata orang hidup ini tidak lain adalah untuk berbuat baik. Seperti itu. Iya, Mbah. Mungkin makin bertanya ke bacaan monggo silakan. Ya, Mbah, memangnya Gus Samsudin itu yang menjadi pondasi dari Pondok Nusantara itu memang satu ya, kerjakan sholawat, berbakti kepada orang tua, dan baik dengan sesama ya, untuk juga untuk nusa dan bangsa seperti itu, Ya, Mbak. betul sekali. Ya. Mungkin memang karena kita kalau mengenal dari nama pondoknya ya, Iya. sebelum Nusantara katakanlah Pondok Nur Sejati kan seperti itu. Mungkin nama itu membawa arti bagi seorang Gus Samsudin, karena Pondok Nur Sejati ini menurut kejawen ini memang pengertiannya memang sangat luar biasa, sehingga kita membawa bendera itu memang harus sesuai dengan apa yang menjadi nama pondok. Maka dari itu Gus Samsudin seorang tokoh atau seorang sosok yang mungkin menjadi contoh teladan bagi kita semua, yang mungkin video-videonya membuat orang berubah. Satu contoh, dulu yang tidak pernah sholat, setelah melihat video Gus Samsudin, Iyalah, Mbah, nyatanya sama sing nubat ya. maka dari itu Pak, ini adalah Iya. kesaksian atau fakta sebenarnya, Iya. di mana Gus Samsudin ini bisa menjadi contoh teladan. Meskipun banyak hinaan ataupun Cacian dari luar. cacian dan sebagainya, ini tidak menjadi pengaruh ya dari seorang Gus Samsudin, karena memang kata Gus Sandi yang kemarin beliau datangi, orang itu kalau melakukan kebenaran itu pasti ada yang menyalahkan, itu pasti Pak. Jadi kita kalau ingin berbuat benar ya, ini pasti orang itu pasti ada yang menyalahkan, itu pasti. Karena memang kata Gus Samsudin, semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya, kan seperti itu. Maka dari itu kalau kita lihat sejarah atau jalan hidup Gus Samsudin mulai dari awal sampai sekarang, ini sangat banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin katakanlah panas ya, karena memang keteguhan atau katakanlah apa yang dijalani Gus Samsudin ini sangat luar biasa. Meskipun beliau sering dicaci atau dibully, tetapi bagi seorang Gus Samsudin ini adalah makanan sehari-hari Pak Kin. Iya. Manganane bendina lek dilokne wong, dipai doang iki wis dadi panganane Samsudin. Makanya kesabaran dari seorang Gus Samsudin ini harus perlu dicontoh bagi kita semua. Tentunya subscriber Mbak Din Saridin ataupun subscriber dari Mbak Chan Channel semua
tahu ya bagaimana seorang Gus Samsudin. Isine merungguyu. Iya. Delokne ya merungguyu, diseneni ya merungguyu, jawab oh tenan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Iya. Mas Olikin dari Enggak, Mbak Jan, mau tanya sedikit Mbak Jan. Ini tadi kok tumben kesini tuh memang keinginannya panjenengan apa dari fan lover panjenengan ya apa kedua-duanya memang Mas Olikin. Nanti memang fan. kerenteke hati. Kerenteke hati seperti itu. Kenapa kemarin Mbak Jan tidak bisa datang ke sini? Memang bukan Mbak Jan tidak ada katakanlah unsur apa-apa, tetapi Mbak Jan memang betul-betul katakan punya kesibukan yang tidak bisa saya tinggal, terutama cucu saya yang mungkin sangat nakal sekali, tidak mau ditinggal, sehingga sampai hari ini saya baru datang ke sini. Tetapi di sini saya perlu jelaskan ya Pak Rukin ya, menurut saya antara saya dan Gus Samsudin ini bukan kita sombong ya, keilmuannya itu katakanlah 11-12. Kalau saya untuk toto lahir dalam arti kunjungan atau silaturahmi itu kan toto lahir, toto gelar dalam arti orang banyak melihat, itu menurut saya memang kurang, katakanlah tidak begitu penting. Tetapi toto lahir ya, toto lahir itu hubungannya dengan batin ya. Tentunya batin ini adalah perbuatan hati, di mana hati ini tidak pernah berbohong. Jadi meskipun Gus Samsudin sudah pulang, tetapi untuk toto lahir Mbak Jan, ya hati Mbak Jan, karena memang saya dengan Gus Samsudin ini sudah mempunyai ikatan batin yang sudah lama. Mungkin antara batin ini katakanlah saling kesinambungan dengan saya Gus Samsudin. Maka dari itu saya menyempatkan hari ini bisa datang ini karena memang saya mempunyai kesibukan yang mungkin tidak bisa saya tinggal. Dan kedua, Pak Solikin, saya mempunyai tujuan karena kemarin saya berhadapan dengan Lasmini ataupun Surabledek. Bahkan di situ saya sempat kewalahan, sehingga saya pun harus datang ke sini untuk mengatakan sesuatu kepada Gus Samsudin. Meskipun beliau hari ini masih katakanlah masa tenang apa gimana saya kurang tahu, karena memang sastra developer di luar sana mengatakan kenapa peperangan ataupun menebarkan kebaikan ya ini kok tidak ada atau belum srek gitu loh. Maka dari itu saya kalau ingin ketemu dengan Gus Samsudin ini saya mau tanya tentang itu, apa yang menjadi sebuah alasan bagi seorang Gus Samsudin kok masih belum. Ini saya hanya mengatakan apa yang menjadi pertanyaan dari sastra developer tadi. Jadi mungkin beliau-beliau ini jauh jaraknya, dan sedangkan saya ini kan dekat sama Gus Samsudin. Maka dari itu Mbak Jan ingin menanyakan sesuatu kepada Gus Samsudin, apa yang menjadi alasannya. Dan karena memang dari sekian, mungkin Ki Baron, mungkin Ki Suroto dan sebagainya, jarang bertanya, karena memang Mbak Jan kan raja ngeyel. Jadi kan Mbak Jan ini sok tahu. Jadi mungkin saya belum di sana pasti tahu lah karakter Mbak Jan itu seperti apa. Wani, ngeyel, siapapun, gak peduli Gus Samsudin, itu pasti saya tanya, tapi hal yang positif bagian. Karena apa? Kita malu bertanya tentunya sesat di jalan. Itu katakanlah sebuah kata-kata, tetapi sebuah ilmu itu pun juga perlu. Jangan sampai kita ini malu bertanya, diem, tapi nggak ngerti. Padahal kita menggali ilmu itu harus dibutuhkan antara toto lahir dan toto batin. Toto lahir harus tahu, lahirnya batinnya juga tahu. Jadi jangan muni ya, tapi lahirnya, tapi batinnya nggak tahu apa yang harus dikerjakan atau apa yang menjadi sebuah ilmu itu sendiri. Maka dari itu banyak di luar sana mungkin banyak yang mondok, banyak dan sebagainya yang menggali ilmu, tetapi cara pengeterapannya, cara prakteknya untuk keluarga, untuk masyarakat ini kurang pas. Padahal dia sudah mondok. Nah, sebabnya apa? Ya mungkin dia kurang tanya kepada bimbingannya, mungkin dari gurunya atau dan sebagainya. Itu bukan salah gurunya, karena memang salahnya dia sendiri, malu bertanya sesat di jalan.
seperti itu. Maka dari itu baca memang sering banyak bertanya ke Samsudin, bahkan saya ini berani ngeyel sama dia karena memang ini fakta. Jadi dalam arti fakta kebenaran. Banyak video-video saya yang mungkin dulu ya saya dengan Gus Samsudin mungkin sudah tahu semua ya bacaan seperti apa, seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi monggo. Jadi tujuan pertama itu tadi sampean silaturahmi. Iya betul. Terus mau ada undek-undek yang mau dikatakan sama Gus Samsudin. Iya, betul. Kok ya pas ya Mbah, kok Gus Samsudin ini pas ada acara di luar. Iya. Ya, kita sabar menunggu Mbah. Ya, mungkin kita tunggu sampai jam berapa gitu nanti. Iya. Semoga Gus Samsudin bisa pulang dan panjenengan bisa bertemu dengan Gus Samsudin untuk mengatakan apapun unek-unek yang panjenengan selama ini miliki gitu lah. Iya. Dan begini Pak Gin, saya memberikan gambaran kalau masih durasinya masih saya tak ngisi ya. Monggo. Tidak ada wong Jawa ya Pak Gin. Ora enek sumur ki marani timbun. Paham ya Pak Gin? Nggih. Kalau kita mencari air, nggak mungkin katakanlah sumurnya itu mencari timbun. Ini orang Jawa Pak Gin. Yeah. Jelas timbun ini mesti marani sumbernya atau sumbernya. Maka dari itu sebagai Mbajaan memang ingin berubah, ingin menggali ilmu, tentunya saya yang datang makin nggak mungkin lah. Yeah. Kalau sumbernya datang ke saya kan nggak mungkin. Yeah. Seperti itu. Maka dari itu sedikit banyak saya harus menggunakan cara-cara seperti itu, Mbak Gin. Memang orang itu banyak gimana Mbak ya? Menurut saya lah Mbak ya, itu memang kita itu juga memiliki kelebihan dan juga kita itu memiliki kelemahan. Makanya mungkin dari zaman berperang sama Sorobledek, Lasmini seperti itu memang dia itu memiliki kelemahan, mengetahui dari segi kelemahannya panjenengan. Nah, sampean belum tahu kelemahannya dia. Menurut kula ngoten, Mbak. Jadi mungkin sampean silaturahmi ke sini itu nanti bisa Gus Samsudin bisa ngasih suatu himbauan, saran seperti itu. Insya Allah nanti bisa dikalahkan ya. Semua itu ya, saya cuma bisa mendoakan Mbah Jan semangat selalu, sehat selalu Mbah, amin. untuk berjuang untuk menumpaskan kezoliman di luar seperti si Lasmini dan Sorobledek, ya Mbah. Ya seperti itulah Mbah. Memang ya kahanan pondok sekarang ini seperti ini Mbah. Ya baik ya, juga ada orang silaturahmi dari luar, soalnya juga dari fan-fannya Gus Samsudin, fan lover seperti itu, cuma silaturahmi Mbah. Dan kemarin itu juga barusan pulang dari Ngawi apa mana itu Mbah, pembersihan. Setelah pulang jebret langsung tak ajak yasinan ya Mbah. Ya intinya saya itu sama Gus Samsudin dan para warga biar market gitu lah. Soalnya karena kenapa, sedulur sing paling deket itu cuma tetangga ya Mbak. Betul sekali. Ya intinya kita cuma kasih yang terbaik gitu aja Mbak. Karena memang begini Mbak Bin, kebaikan seseorang itu yang bisa menilai itu orang lain, apalagi sekelilingnya ya. Maka dari itu kita tidak bisa mengatakan bahwa saya ini seorang Gus, saya ini seorang yang baik, inilah seorang yang benar, tidak bisa. Karena apa? Memang kebaikan seseorang itu yang bisa menilai seseorang. Satu contoh, kita membicarakan tentang Bumi Bung Karno, Bumi Blitar ini. Beliaunya sudah tiada, meninggal bahkan sudah lama, tetapi namanya harum, sehingga di luar sana pasti membicarakan hal yang baik untuk presiden pertama kita. Tidak ada yang membicarakan yang jelek. Itu contoh seperti itu.
Maka dari itu seorang Bung Karno pun tidak merasa bahwa beliau ini adalah seorang yang baik atau seorang yang ada, tidak. Tetapi orang lainlah, rakyatlah yang tahu bahwa beliau ini seorang tokoh pemimpin yang sangat luar biasa. Itu sebagai salah satu contoh Pak Din. Maka dari itu seorang Gus Samsudin seperti itu juga. Beliau memang sering saya bahas dalam video saya, beliau ini jarang bicara tetapi banyak menilai. Jadi beliau ini memang jarang bicara tetapi banyak menilai, dalam arti beliau ini lebih pandai dari kita. Kita ngomong apa dan sebagainya tahu, orang ini seperti ini, orang itu seperti itu. Itulah kelebihan dari Gus Samsudin, kepekaan. Karena memang kepekaan itu lahir dari, katakan kalau orang Jawa itu tirakat. Jadi uang tidak senang tirakat, dengan sendirinya kita peka terhadap apa yang menjadi orang tidak tahu. Jadi kalau orang mungkin tidak tahu, kita tahu, karena memang kepekaan itu memang diciptakan oleh diri kita sendiri. Mungkin kalau orang Jawa melalui tirakat, puasa dan sebagainya. Itu versi kejauhan. Malam hari ini pun juga Gus Samsudin masih dalam proses puasa, Mbak. Ya. Kemarin tuh bilang sama saya masih puasa gitu loh. Ya, seperti itu, Mbak. Masih ke Yai siapa Pak Solikin? Syaihuddin Syaihuddin Rohman, Ketua MUI Blitar itu, Mbak. Ya mungkin harus, memang kita sebagai manusia ini hanya memerankan saja. Iya. Jadi apa yang menjadi kerentek hati kita, asalkan kita ini positif, ya memang harus kita lakukan. Satu contoh, meskipun Gus Samsudin capek ya, mungkin seharian beraktivitas atau menerima katakanlah orang yang silaturahmi, tetapi sebagai katakan punya kerentek dan nanti ingin mendatangi kiai tersebut, ya mungkin capek nggak capek ya tetap budal kan. Sama Mbah Yai Syaihuddin ini ya kayaknya ya sendiko dawuh saya Gus Samsudin. Iya. Karena Soalnya beliau juga ini adalah seorang sesepuh juga. Sesepuh Pak Samsudin. Mau nggak mau ya kita harus sendiko dawuh, karena apa yang diberikan Kiai Syaihuddin ini adalah sesuatu yang mungkin berharga, ya mungkin atau berjasa di keilmuan dari Gus Samsudin. Pasti ada sesuatu yang katakanlah dipelajari dari Gus Samsudin, dari Kiai Syaihuddin tadi. Karena memang sendiko dawuh itu pasti ada alasannya. Satu contoh, saya sendiko dawuh kepada guru saya, otomatis karena saya sendiko dawuh pasti ada sesuatunya. Mungkin beliau ini memberikan apa saya, akhirnya saya sendiko dawuh. Kalau mungkin Gus Samsudin sendiko dawuh kepada Kiai Syaihuddin, tentunya ada hal seperti itu Pak Gen, gitu loh. Saya masih seperti itu. Mbak. Ya, kita sambil rokokan, Mbah. Kita sambil menunggu ya. Ya, itulah dulur, ini adalah silaturahminya Mbah Jan ke Pondok Nuswantara ya. Ini sudah terbukti ya kalau Mbah Jan sudah nyampe di Pondok Nuswantara, walaupun Gus Samsudinnya masih di luar, masih di dalamnya Mbah Syaihuddin Rohman. Ini Mbah Jan juga menunggu kehadiran Gus Samsudin untuk silaturahminya malam ini ya. Memang begini Pak, kata orang menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Itu kan pernah ada ya, tetapi berarti Mbah Jan ini harus belajar kesabaran. Sabarnya nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Memang betul, karena apa? Kesabaranmu tidak akan mungkin sia-sia. Nggak ono Mas ya, saya belum berdimana dulu. Sabar ki sia-sia gak ono. Pasti di belakang hari tentunya akan menemukan sesuatu, karena kita memang harus belajar sabar. Nggak ada belajar sia-sia, sabar sia-sia gak ono ya. Tentunya kita kalau belajar sabar ini memang harus butuh proses. Tidak bisa Pak Ikutin langsung kamu sabar 100%, tidak bisa, harus bertahap lah, seperti itu. Maka
Maka dari itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Iya. subscribernya juga. Kok ya pas ketemu aku ya Mbah? Iya, otomatis Damarwan Vlog ya. Iya, Terima Mbah. kasih kepada subscriber-nya Damarwan Vlog dan Mbak Din Saridin dan juga Mbak Janjana. Terima Iya. kasih karena malam hari ini Mbak Jan sudah menepati ya Iya. janji saya datang ke pondok, dan saya pun kesini juga tidak ada pemaksaan dari hati nurani saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih Setia. setia kepada Gus Samsudin. Iya. Terima kasih. Ya, enggak. Ya wis, terima kasih ya Mbah. Nggih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sampean semua Iya. dari Bajan, Bajan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mendoakan panjenengan selalu diberi sukses, panjang umur, nggih. Tentunya juga selamat dunia dan akhirat. amin. Nggih. Dan siapa yang menonton video ini, saya doakan semoga panjenengan tahun ini menjadi orang yang terkaya. Amin. Amin. Ya Ya Rabbal Rabbal alamin. Ya wis gitu aja. Allahumma fiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.